Oke, bicara tentang dropship, ini adalah sesuatu yang sekarang ini tidak terlalu banyak peminatnya. Karena kita tahu sendiri ya, semua orang itu rata-rata pada berbondong-bondong buat daftar di affiliate program. Makanya dropship ini sekarang jadi lumayan sepi. Tapi ini tuh justru peluang buat kita yang pengen terjun ke dunia online atau pengen cari penghasilan tambahan di dunia online untuk masuk di dropship ini. Karena kalau misalkan ia minim peminat, otomatis minim pesaing gitu kan ya. Tapi teman-teman, untuk ngedropship sendiri itu juga nggak segampang yang kita pikirkan, karena tentunya walaupun minim peminat, masih ada persaingan juga di sini. Nah, jadi buat kalian yang pengen ngedropship, otomatis kalian harus bener-bener mikirin kira-kira produk apa sih yang harus gua jual, biar gua juga nggak kalah sama pesaing-pesaing atau kompetitor-kompetitor yang juga sama-sama ngedropship ini. Kak, emangnya bisnis dengan sistem dropship ini bisa bagus untuk jangka panjang ya? Ya bagus banget loh teman-teman ya. Malah aku saran sama kalian, buat kalian para pebisnis, mending kalian coba sistem dropship ini. Karena bener-bener minim kerugian, kita nggak perlu stok barang sama sekali, nggak perlu modal banyak-banyak, nggak perlu sewa ruko ataupun sewa kios buat nyetok barangnya dan sebagainya. Bener-bener minim kerugian daripada kita harus membeli barang yang karung-karungan, nyewa ruko, nyewa kios dan sebagainya. Terus nanti kalau misalkan itu barang yang nggak laku, ternyata kurang peminatnya, akhirnya jadi dead stock dan kita jadi rugi banyak gitu kan ya. Beda dengan sistem dropship, kalau misalkan nanti ya belum terlalu banyak yang beli, kita nggak akan rugi, paling cuma rugi waktu buat posting-posting aja, tapi yang jelasnya kita nggak rugi di bagian uang gitu loh ya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, aku bakal share ke kalian kira-kira produk apa aja sih yang bakal rame banget peminat di tahun 2025 ini dan cocok buat kalian dropship. Yang pertama, produk kosmetik dan juga skincare. Kalian lihat sendiri ya, sekarang ini banyak banget owner-owner skincare yang pada kaya raya, pada sukses gara-gara mereka berjualan skincare ataupun kosmetik ini. Malah kalau dilihat-lihat, sekarang yang sukses tuh kebanyakan para owner skincare ya. Alasannya sangat simpel sekali, yaitu masyarakat ini nih teman-teman ya, sekarang ini tuh pada konsumtif masalah produk perawatan dan juga kecantikan. Bener banget kan, sekarang mereka itu pada peduli dengan wajah mereka, badan mereka. Akhirnya mereka merawat diri dengan menggunakan skincare, body care, kosmetik. Makanya sekarang orang-orang atau owner-owner yang jualan skincare ini yang gak heran kalau penjualannya laris manis. Karena itu ibarat kayak udah kebutuhan sehari-hari gitu loh. Kalau dulu banget jualan beras pasti laku karena tiap hari orang makan beras. Sekarang jualan skincare udah pasti laku karena tiap hari orang pada pakai skincare, ya kan? Kalau dipikir-pikir, produk ini tuh udah kayak kebutuhan pokok beneran gitu kan ya. Habis produknya mereka tuh langsung beli lagi dan lagi. Kalau nggak gitu mereka pasti nyetoknya berbotol-botol. Dan masyarakat itu menggunakan skincare itu nggak cuma krim pagi malam doang loh ya, ada banyak macam yang mereka gunakan. Ada sunscreen, ada toner, ada facial wash, ada ini itu, aduh banyak banget. Dan sekarang nggak cuma cewek aja yang pakai skincare, tapi cowok juga sadar betul betapa pentingnya merawat diri, betapa pentingnya merawat wajah. Makanya cowok sekarang juga ada skincare-nya. Dan nggak cuma cewek, cowok yang dewasa aja, anak-anak sekarang pun juga pakai skincare loh teman-teman ya. Jadi ada skincare yang khusus buat anak-anak. Inilah alasan kenapa sih owner-owner skincare mereka itu sekarang pada berlomba-lomba untuk menjual skincare dengan berbagai macam harga, dengan berbagai macam kualitas. Mereka pokoknya saling adu kualitas dan juga saling adu harga nih teman-teman. Kebutuhan pasarnya benar-benar semakin meningkat. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Apakah kita hanya perlu menonton persaingan ketatnya para owner-owner skincare? Oh tentu tidak teman-teman ya. Tentunya kita juga harus curi-curi peluang di dunia perskincarean ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita kan belum punya modal buat bikin brand skincare sendiri. Ya kita bisa dropship nih ya. Kita bisa dropship skincare ataupun kosmetik body care-nya mereka si owner-owner skincare itu. Biasanya mereka si owner-owner itu akan memberikan harga spesial buat para resellernya ataupun buat para dropshippernya. Jadi bagus banget kalau misalkan kalian bisa join dropship di sini. Nah, aku saranin sama kalian nih ya, kalau misalkan kalian pengen menjual produk skincare atau dropship produk skincare, kosmetik, body care, pastikan kalian memilih produk yang sangat aman ya. Produknya sudah terdaftar di BPOM dan juga halal. Produknya resmi dan biasanya sudah sering digunakan oleh banyak orang, udah terkenal dan sebagainya. Biar apa? Biar penjualan kalian juga tetap aman jaya.
Yang kedua, jualan produk home decor. Aku bener-bener nggak tahu kenapa ya. Kenapa penjualan produk home decor dari tahun 2020 atau saat pandemi hingga sekarang itu bener-bener makin menggila. Dulu banget itu aku pikir dia tuh bakal berhenti di tahun 2020 aja, tapi ternyata enggak loh ya. Makin kesini tuh makin bervariatif. Ada banyak macamnya produk-produk home decor, bervariasi, harganya juga macem-macem gitu. Baik itu di marketplace ataupun di media sosial, penjualannya sangat ramai sekali. Tapi kalau aku lihat nih ya, yang paling ramai banget itu biasanya di Shopee. Aku sih nyimpulinnya gini ya, mungkin saat tahun 2020 saat pandemi kemarin mereka kan pada banyak yang dirumahkan. Akhirnya banyak ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak rumah tangga atau semuanya lah ya, itu rata-rata pada mendekorasi rumah mereka agar terlihat lebih cantik, mendekorasi rumah, dapur, kamar dan sebagainya. Dan alhasil ternyata nih ya, makin kesini ternyata juga makin banyak orang-orang yang menjual produk-produk home decor. Bahkan mereka menjualnya tuh berbagai macam variasi, apalagi pengrajin-pengrajin Indonesia ini kan sangat kreatif ya. Otomatis mereka memproduksi produk-produk home decor ya yang lebih cantik, lebih minimalis, lebih hemat di ongkir, lebih murah harganya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk menjual produk tersebut. Dan karena produknya tuh ada semakin banyak, otomatis peminatnya juga semakin banyak juga. Dan kita juga jangan lupa nih teman-teman ya, konten kreator ini juga ikut serta di sini. Jadi setelah mereka melihat peluangnya begitu besar, otomatis mereka para konten kreator mereka membuat konten dekorasi rumah agar cantik dan sebagainya. Masyarakat merasa home decor ini udah jadi kayak kebutuhan gitu kan ya. Mereka butuh keset, butuh gorden cantik, butuh vas bunga, butuh tempat tisu, butuh ini, butuh itu gitu kan ya. Akhirnya ya terjadilah sebuah konten yang bagus. Gimana ini loh caranya makeover rumah agar estetik dan cantik dengan budget minim gitu kan ya. Para konten kreator akhirnya memproduksi video-video tersebut dan akhirnya banyak yang mengikuti, banyak yang berminat. Dan kalian jangan salah ya, di tengah kebutuhan pasti ada sebuah peluang. Jadi para pengrajin-pengrajin otomatis menjadikan itu sebagai peluang buat mereka memproduksi kebutuhan-kebutuhan atau home decor yang cantik dan juga harganya murah-murah. So buat kalian para dropshipper, kalian juga bisa menjadikan ini sebagai peluang agar kalian bisa mendropship produk-produk home decor ke konsumen-konsumen kalian. 3. Produk fashion. Nah, untuk produk yang satu ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih ya, memang gak ada matinya. Produk ini sangat best seller sekali. Mau dalam keadaan apapun, semua butuh baju, semua butuh celana, semua butuh rok. Dan produk fashion itu pun gak terbatas di baju, celana sama rok doang ya. Tapi ada banyak macamnya. Ada jilbab, ada jaket, ada outer, ada inner, ada macam-macam nih teman-teman ya. Dan produk baju pun peminatnya juga banyak. Kalau dipikir-pikir semuanya memang butuh baju gitu kan ya. Kalangan dewasa, kalangan anak-anak, remaja, sebagainya, semuanya benar-benar butuh yang namanya baju. Jadi kalau misalkan kita menjual perkainan ini tentunya sangat best seller sekali dan peluangnya juga sangat besar sekali untuk kita bisa mendropship produk perkainan ini. Kalau dipikir-pikir, produk profesionan ini tuh jangkauannya sangat luas sekali ya. Jadi nggak cuma terbatas di produk untuk keluar aja, tapi produk untuk di rumah, produk untuk ngantor, produk untuk olahraga, produk untuk kondangan dan sebagainya. Itu kan butuh outfit yang berbeda-beda. Otomatis kita bisa menjual produk-produk profesionan di berbagai macam event gitu loh. Maksud aku gini, macamnya tuh ada banyak banget. Kita bisa menjual produk-produk baju-baju yang daily seperti daster, baju-baju harian dan sebagainya. Baju khusus kondangan, baju khusus kantor seperti kemeja, seperti rok kerja, seperti blazer, seperti ya macam-macam teman-teman ya. Kemudian baju untuk hangout, baju untuk camping, baju untuk olahraga, baju untuk apa lagi, semuanya ini bisa banget kita jual. Tergantung pintar-pintarnya kita menjual dan tergantung pintar-pintarnya kita memilih produk yang mau kita dropship ini. Jadi jangan remehkan produk fashion ya, karena dari dulu sampai sekarang masyarakat tetap konsumtif untuk membeli produk-produk fashion ini. Oh ya, kemarin ada banyak banget yang tanya di kolom komentar, Kak gimana sih caranya biar kita bisa banjir orderan saat kita jualan di Shopee? Kalau kalian pengen jago jualan di Shopee, bahkan bisa sampai banjir orderan, aku saranin sama kalian mending kalian belajar langsung dari ahlinya ya. Karena aku lihat emang banyak banget para pemula-pemula yang nggak tahu gimana step by stepnya. Pertama harus mulai apa dulu, kedua apa, ketiga harus ngapain, itu bener-bener nggak tahu sama sekali. Nah aku saranin sama kalian mending kalian ikut aja kelas dropship Shopee teman-teman ya. Karena aku lihat udah banyak banget yang sukses gara-gara mereka yang mengikuti kelas dropship Shopee ini. Mereka udah bisa pinter jualan di Shopee, sampai banjir orderan juga gitu kan ya. Nah aku bakal spill juga kira-kira apa aja yang bakal kalian dapetin kalau misalkan kalian mengikuti kelas dropship Shopee ini. Yang
pertama, kalian bakal diajarin gimana caranya riset produk laris. Yang kedua, kalian bakal diajarin juga gimana caranya mengupload produk atau ribuan produk secara otomatis. Yang ketiga, diajarin juga gimana caranya optimasi judul biar banjir orderan. Yang keempat, diajarin gimana caranya mencari supplier terpercaya. Yang kelima, diajarin gimana caranya strategi promosi biar toko kalian bisa dilirik. Dan yang keenam, kalian bakal ngedapetin bonus bimbingan dan juga konsultasi secara privat. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar di sini, kalian tuh nggak perlu bingung lagi harus mulai dari mana, harus ngapain dulu pertama, karena di sini udah diajarin banget step by stepnya mulai dari awal banget. Jadi menurut aku kayak apa ya, kayak lebih terarah gitu loh ya. Untuk linknya udah aku cantumin lengkap di dashboard aku, jadi nanti silahkan kalian bisa klik aja dari situ. Dan terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.